Oke, kalau udah lunak, kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Kemudian diorak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman, asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata.
Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan mie burung dara. Di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok. Lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu, mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada 2 varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga.
Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya. Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan mie-nya. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk
1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus mie-nya. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, nggak mudah putus, dan nggak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, nggak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml. Lalu minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga. Saya pakai 1 batang, dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian. Masak hingga layu. Setelah itu, masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya. Mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman. Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara. Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya, setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini, kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini.
Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Kemudian diorak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya.
Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman, asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Ayo, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama, siapkan mie burung dara. Di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok. Lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu, mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya.
Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada dua varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga. Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya. Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan.
Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan mie-nya. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk 1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus mie-nya. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, nggak mudah putus, dan nggak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, nggak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah, dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml. Lalu minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga. Saya pakai 1 batang, dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian. Masak hingga layu. Setelah itu masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya. Mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman. Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara.
Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya, setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini, kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya.
Kemudian dia orak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman, asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Ayo, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Pertama, siapkan mie burung dara. Di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok. Lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan
mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu, mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada 2 varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga. Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya. Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh.
Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan minyak. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk 1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus mie-nya. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, nggak mudah putus, dan nggak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, nggak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah, dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml. Lalu minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga. Saya pakai 1 batang, dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian. Masak hingga layu. Setelah itu masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya. Mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman.
Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara. Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu.
Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Kemudian diorak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman, asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan mie burung dara. Di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok.
lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada 2 varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga. Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya. Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan minyak. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk 1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus minyak. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, nggak mudah putus, dan nggak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, nggak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah, dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml. Lalu minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga. Saya pakai 1 batang, dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian. Masak hingga layu. Setelah itu masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya. Mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih
yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman. Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara. Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya, setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini, kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya. Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung.
Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Kemudian diorak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman. Asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pertama siapkan mie burung dara. Di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok. Lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu, mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada 2 varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga. Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya.
Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan minyak. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk 1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus mie-nya. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, nggak mudah putus, dan nggak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, nggak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah, dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml.
Lalu minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga, saya pakai 1 batang, dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian, masak hingga layu. Setelah itu masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya. Mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman. Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara. Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya, setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya.
Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Kemudian diorak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman, asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pertama siapkan mie burung dara. Di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok. Lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu, mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada 2 varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga. Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya.
Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan minyak. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk 1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus minyak. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, gak mudah putus, dan gak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, gak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah, dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml.
Lalu minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga, saya pakai 1 batang dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian, masak hingga layu. Setelah itu masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya. Mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman. Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara. Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya, setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya.
Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Kemudian diorak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman, asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pertama siapkan mie burung dara. Di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok. Lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada 2 varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga. Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya.
Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan minyak. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk 1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus mie-nya. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, gak mudah putus, dan gak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, gak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah, dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml. Lalu
Lalu minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga, saya pakai 1 batang dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian, masak hingga layu. Setelah itu masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya. Mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman. Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara. Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya, setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya.
Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Kemudian diorak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman. Asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Ayo, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
siapkan mie burung dara. Di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok. Lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada 2 varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga. Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya.
Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan minyak. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk 1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus mie-nya. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, nggak mudah putus, dan nggak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, nggak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah, dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml.
Lalu minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga, saya pakai 1 batang dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian, masak hingga layu. Setelah itu masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya, mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman. Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara. Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya, setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya.
Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Kemudian diorak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman, asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Pertama siapkan mie burung dara. Di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok. Lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu, mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada 2 varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga. Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya.
Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan minyak. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk 1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus mie-nya. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, nggak mudah putus, dan nggak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, nggak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah, dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml.
Lalu minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga, saya pakai 1 batang dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian, masak hingga layu. Setelah itu masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya. Mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman. Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara. Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya, setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya.
Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Kemudian diorak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman. Asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
langkah pertama, siapkan mie burung dara. Di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok. Lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu, mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada 2 varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga. Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya.
Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan minyak. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk 1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus mie-nya. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, gak mudah putus, dan gak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, gak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah, dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml.
Lalu minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga, saya pakai 1 batang, dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian, masak hingga layu. Setelah itu masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya. Mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman. Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara. Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya, setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya.
Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Kemudian diorak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman, asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
siapkan mie burung dara, di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok. Lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu, mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada 2 varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga. Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya.
Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan minyak. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk 1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus minyak. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, gak mudah putus, dan gak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, gak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah, dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml.
Lalu minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga, saya pakai 1 batang dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian, masak hingga layu. Setelah itu masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya. Mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman. Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara. Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya, setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya.
Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Kemudian diorak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman, asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
siapkan mie burung dara. Di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok. Lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada 2 varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga. Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya.
Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan minyak. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk 1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus mie-nya. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, nggak mudah putus, dan nggak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, nggak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah, dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml. Lalu
minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga, saya pakai 1 batang dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian, masak hingga layu. Setelah itu masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya. Mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman. Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara. Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya, setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya.
Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Kemudian diorak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman. Asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Ayo, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Pertama siapkan mie burung dara. Di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok. Lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada 2 varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga. Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya.
Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan minyak. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk 1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus mie-nya. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, nggak mudah putus, dan nggak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, nggak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah, dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml.
Lalu minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga, saya pakai 1 batang, dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian, masak hingga layu. Setelah itu masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya. Mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman. Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara. Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya, setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya.
Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak dan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, di sini aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur. Opsional kalau teman-teman mau tambah boleh ya. Kemudian diorak-arik di pinggir sampai dia tuh agak mengering. Oke, kemudian diaduk barengan ya teman-teman. Lalu masukkan sayur. Di sini aku pakai kubis dan juga sawi. Diaduk sebentar aja. Lalu mie burung darahnya dimasukin ya. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Lalu kecap asinnya 1 sendok teh. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh. Lalu ada bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti penyedap rasa, tapi ini non MSG ya teman-teman. Asli sehat banget. Lanjut, kita akan aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Di sini aku pakai 2 batang aja ya. Dan kita aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, ini mantul banget. Tumis mie yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Masaknya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai ngulek-ngulek, tapi hasilnya enak banget. Gimana, saat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Langsung aja kita ambil piring dan sajikan di piring saji ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin di Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pertama siapkan mie burung dara. Di sini saya pakai yang original, bungkusnya merah ya. Selanjutnya ada cabai merah, saya pakai 4 buah dihaluskan. Lalu ada terasi, saya pakai 2 sendok teh sudah dihaluskan ya. Kita campurkan dengan cabenya. Selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir ya, dikocok. Lalu sisihkan. Nah, resep ini terinspirasi dari website mie burung dara ya teman-teman. Di sini kita akan tunjukkan website mie burung dara yang keren banget karena ada banyak inspirasi olahan mie yang enak banget. Nah, untuk resep kali ini saya masak mie apa ya kira-kira? Tunggu ya, nanti kita akan tunjukkan terinspirasi dari resep apa menu kita hari ini. Nah, di sini kita akan menemukan mie kangkung belacan ya, dan itulah yang bakal kita masak hari ini. Oke, untuk bumbu selanjutnya ada bawang putih, saya pakai 4 siung ya, diiris-iris tipis. Lalu ada bakso ikan, saya pakai 6 buah dipotong jadi 2. Selanjutnya kita rebus air hingga mendidih dan masukkan mie burung dara ya, saya pakai 1 saset aja. Di resep aslinya sih menggunakan mie urai ya teman-teman, tapi di sini saya coba menggunakan mie burung dara karena teksturnya tuh sama kenyalnya, nggak mudah putus dan pastinya nggak gampang lembek ya. Selain itu, mie burung dara juga sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI. Oke, selanjutnya kita orak-arik telurnya. Di sini saya cukup oleskan margarin aja ya pada wajahnya, atau boleh tanpa margarin ya karena ini wajahnya anti lengket. Langsung diorak-arik sampai dia tuh agak kering, baru kemudian kita angkat ya. Lalu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum, masukkan cabai halusnya bersama dengan belacan atau terasi. Masak hingga harum ya. Oh ya teman-teman, saya infokan lagi ya, mie burung dara ini ada 2 varian ya. Bungkusnya merah original seperti yang kita pakai, dan bungkusnya hijau itu yang pipih. Oke, selanjutnya kita tambahkan udang yang udah dikupas kulitnya. Di sini saya pakai 6 ekor ya. Lalu bakso ikan yang kita potong tadi kita masukkan juga. Selanjutnya tambahkan kecap manis 1,5 sendok makan. Lalu air 350 ml ya teman-teman. Tambahkan garam dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan kangkung 1 ikat kecil ya teman-teman yang udah disiangi. Tambahkan telur yang diorak-arik tadi. Lalu tomat 1 buah yang udah dipotong. Dan terakhir kita akan masukkan mie-nya ya. Aduk-aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, karakter mie burung dara yang keriting membuatnya lebih mudah menyerap bumbu ya. Bisa dilihat dia itu langsung nyerap bumbunya. Dan ini sedap banget. Kita bisa mengkreasikan mie burung dara menjadi aneka sajian yang sedap banget ya.
Oke, untuk teman-teman, mie burung dara bisa dibeli di toko terdekat ya, atau di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, mie kangkung belacan yang enak banget siap untuk disajikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page mie burung dara, dan YouTube mie burung dara. Bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk peminat bisnis kuliner bisa bergabung di grup Facebook Noodlepreneur ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi mie goreng ala resto yang enak banget, super simple, dan pastinya gampang dipraktekkan di rumah. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan mie burung dara yang original ya, bungkusnya merah seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk tambahannya di sini saya menggunakan ayam dipotong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai daging bagian dada. Selanjutnya siapkan mangkuk. Lalu pindahkan ayam tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan bawang putih yang udah dihaluskan, saya pakai 2 siung. Selanjutnya garam saya pakai setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Selanjutnya ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. Lalu tambahkan tepung jagung atau tepung maizena, di sini saya pakai 2 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak goreng sedikit aja. Lalu goreng si ayam yang sudah kita bumbuin tadi. Kita boleh pisahkan. Oke, goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan tiriskan lebih dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan minyak. Saya pakai 2 bungkus seperti ini ya teman-teman, karena saya sekeluarga itu berlima, jadi nggak cukup kalau 1 bungkus. Nah, untuk bumbu cipta rasanya saya menggunakan 2 saset juga ya teman-teman, karena untuk 1 saset bumbu cipta rasa itu cukup untuk 1 bungkus mie burung dara ya, atau setara dengan 2 keping. Jadi untuk 4 keping saya menggunakan bumbu 2 saset. Oke, selanjutnya kita rebus mie-nya. Rebus hingga setengah matang aja ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kenapa saya memilih mie burung dara. Karena mie burung dara ini memiliki tekstur yang kenyal, nggak mudah putus, dan nggak lembek ya teman-teman. Meskipun direbus kelamaan, teksturnya tuh tetap cantik, nggak letoy ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat. Setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu ya. Kelebihan lain dari mie burung dara itu, dia sudah tersertifikasi BPOM dan pastinya halal MUI ya teman-teman. Oh ya, mie burung dara ini memiliki 2 varian loh. Ada mie burung dara original yang bungkusnya merah, dan mie burung dara pipih bungkusnya warna hijau. Oke, selanjutnya biar mie-nya itu nggak menggumpal, kita boleh tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Oke, kita tambahkan sedikit aja. Lalu kita ratakan. Selanjutnya tambahkan air 350 ml.
Lalu minyak goreng 4 sendok makan. Masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, masukkan sayur. Di sini saya menggunakan wortel dan kubis. Dipotong seperti ini ya, teman-teman. Selain itu ada daun bawang juga, saya pakai 1 batang dipotong memanjang seperti ini. Lalu paprika hijau dan paprika merah dimasukkan sekalian, masak hingga layu. Setelah itu masukkan bumbu cipta rasa mie goreng original ya. Bumbu cipta rasa ini memiliki 2 varian rasa ya. Mie goreng original dan mie kuah ayam bawang. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin dimasak, sesuaikan aja. Bumbu cipta rasa ini merupakan bumbu siap saji yang praktis, lengkap, dan bisa dikreasikan untuk aneka sajian. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Dan juga ayam goreng yang kita buat tadi ya. Kita masukkan sekalian. Lalu aduk hingga merata. Dan masak hingga bumbunya itu meresap ya teman-teman. Karakter mie burung dara yang keriting ini membuatnya lebih menyerap pada bumbu ya. Teman-teman nanti bisa lihat bumbunya itu bisa menyerap gitu ya ke mie-nya. Sehingga rasa mie-nya itu jadi lebih gurih dan enak. Pokoknya nyatu banget deh, bisa dilihat ya. Ini aromanya sangat harum dan pastinya menggugah selera. Mie burung dara dan bumbu cipta rasa ini bisa dibeli di Shopee Mall Burung Dara Official, Tokopedia Burung Dara Official Store, dan Jidimat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang info produk mie burung dara dan bumbu cipta rasa, bisa follow semua media sosial mie burung dara di IG @mieburungdara, Facebook page di mie burung dara, atau YouTube mie burung dara. Oh ya, bisa juga menonton dapur kita live Noodlepreneur ya, setiap hari Kamis untuk demo live cooking, atau untuk yang peminat bisnis kuliner bisa bergabung di Facebook grup Noodlepreneur ya. Oke, setelah kering seperti ini kita boleh matikan apinya dan tambahkan daun bawang ya, serta bawang goreng biar makin sedap. Aduk merata dan kita akan sajikan mie goreng ayam yang enak banget ala dapur lagi. Oke, sangat mudah banget kan membuat mie goreng ala dapur lagi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep olahan mie yang simple tapi enak banget. Langsung aja siapin mie. Di sini aku pakai mie burung dara 2 bungkus ya. Kita rebus sampai dia itu lunak. Oke, kalau udah lunak kita bisa angkat dan tiriskan mie-nya ya. Lanjut iris-iris, ada cabai merah. Di sini aku pakai 3 buah ya. Untuk potongannya sih bebas, boleh dipotong serong atau boleh dipotong tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut cabai rawit. Di sini aku pakai 7 buah. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah lagi ya.
Lalu untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung aja, diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung. Lalu panaskan minyak sampai harum. Kita aduk-aduk terus ya. Kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Masak sampai layu. Nah, biar makin sedap, aku tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea. Udang kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet ya. Produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, aku ambil 2 sendok makan lalu rendam dalam air sampai lunak ya. Baru kemudian kita campurkan dalam masakan seperti ini. Diaduk-aduk. Asli ini wangi banget ya teman-teman. Kemudian kita bisa pinggirkan bumbunya. Lalu pecahkan 2 butir telur.